tina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa doa ini penting di dalam kehidupan kita? Tentunya kita paham betul. Tidak ada salah satu syariat yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman kecuali adalah berkeluarga. Dan tentunya keluarga itu adalah tempat kita kembali. Apapun masalahnya dan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita di luar sana, badai yang begitu banyak, fitnah yang begitu luar biasa di luar, maka tidak ada tempat kembalinya untuk menenangkan dan untuk meredam semua fitnah dan badai yang ada di luar sana kecuali adalah keluarga. Makanya Allah syariatkan salah satunya ibadah yang paling panjang dalam kehidupan kita itu adalah keluarga. Makanya tidak ada perkara yang paling setan senangi kecuali adalah merusak bagaimana hubungan antara pasangan, yaitu dengan dihadirkan masalah-masalah yang ada di dalam keluarga. Karena setan itu akan dianggap sebagai setan yang paling bagus dan setan yang paling luar biasa dari rajanya setan yaitu iblis ketika dia bisa memisahkan antara dua pasangan ketika dua pasangan ini sudah terjalin dalam ikatan misakon ghalidho, dalam ikatan yang suci. Maka kita paham betul ya. Setan yang ada di dalam keluarga itu namanya dasim yang sering membisikkan kita agar kita berselisih dengan pasangan-pasangan kita. Kita dipertemukan dengan pasangan kita itu atas perkara-perkara yang besar. Ketika kita menikah itu kan bukan hanya menggabungkan dua insan yang berbeda, bukan hanya menggabungkan atau mempersatukan antara laki-laki dan perempuan. Ketika kita di awal menikah, kita punya visi yang sangat besar, punya tujuan yang sangat besar, yaitu menggabungkan dua keluarga dengan karakter-karakter yang berbeda. Tetapi kadang ketika kita sudah menjadi sebuah keluarga, kita dipisahkan oleh perkara-perkara yang kecil. Kita dipisahkan oleh perkara-perkara yang kecil dan kita diributkan dengan perkara-perkara yang kecil. Suami yang punya kebiasaan buruk naruh handuk di kasur, kemudian menjadi pertengkaran. Istri yang kadang lupa dengan perkara hal yang kecil menjadikan suami mudah marah. Itu kan perkara-perkara kecil yang hadir dalam kehidupan rumah tangga yang bisa menjadikan bahkan kalau perkara itu tidak disikapi dengan bijak dan disikapi dengan ilmu, menjadikan apa? Pasangan itu bertengkar setiap hari dan akhirnya apa? Ujung-ujungnya tidak ada kecocokan, tidak ada ini, tidak ada itu, dan akhirnya apa ya? Ujungnya adalah perpisahan. Dan itu yang paling disenangi sama setan. Makanya setan itu setiap pagi dia berangkat dan setiap malam itu laporan kepada rajanya setan yaitu kepada iblis, itu tidak ada perkara yang disanjung oleh raja iblis itu kecuali adalah setan dasim yang bisa memisahkan sebuah keluarga. Ketika setan satu persatu malam itu laporan apa yang dilakukan di pagi harinya sampai malam shiftnya berakhir, maka setan itu setelah satu persatu laporan. Saya bisa menjadikan orang itu berzina. Oh, bagus. Saya bisa menjadikan orang itu membunuh. Bagus. Saya bisa menjadikan orang itu minum khamar. Bagus. Hanya hanya diberikan apresiasi yang biasa dari rajanya setan. Tapi ketika ada setan yang datang laporan pada malam hari itu, saya bisa menjadikan pasangan keluarga ini antara laki-laki dan perempuan itu bercerai atau berpisah. Maka apa? Maka rajanya iblis itu mengatakan tidak ada setan yang paling bagus dan tidak ada setan yang kedudukannya paling tinggi kecuali adalah engkau. Artinya apa? Artinya ketika setan itu bisa memisahkan hubungan yang suci, misakon ghalidho antara laki-laki perempuan antara pasangan, maka terputuslah ibadah terpanjangnya dia. Karena tidak ada ibadah terpanjang kepada Allah kecuali ketika laki-laki dan perempuan itu menikah. Makanya doa ini mengajarkan kepada kita betapa besarnya kita minta kepada Allah untuk diberikan pasangan-pasangan kita, azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kita itu adalah qurrata ayun. Qurrata ayun itu yang menyejukkan hati kita, yang memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami itu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti kita bahas satu persatu. Kenapa doa ini penting kita hadirkan di dalam kehidupan kita? Karena kita hidup hari ini pada zaman fitnah.
yang mana masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan keluarga kita itu sudah sangat kompleks, bukan hanya satu dua, tetapi berbagai fitnah itu hadir di dalam kehidupan kita. Kita belajar Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita bahas satu-satu. Kenapa kita meminta doa ini? Allah mengajarkan kepada kita ayat ini, maka kita tidak akan bisa memahami kecuali kita membaca ayat-ayat sebelumnya sampai ayat-ayat setelahnya. Saya minta tolong dibacakan dari 68 sampai 75. Artinya saja, 76 boleh. Izin Pak Ustadz. Dari 68 Ibu. Nggih. Artinya aja. A'udzubillah. Nggih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharapkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu, niscaya mendapat dosa. 69. Baginya akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat, dan dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan. 70. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Siapa yang bertobat dan beramal soleh, sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, serta apabila mereka berpapasan dengan orang-orang yang berbuat sia-sia, mereka berlalu dengan menjaga kehormatannya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, jazakallah khair. Enak. Ayat-ayat sebelumnya menceritakan bagaimana Allah itu akan mengazab orang-orang yang berbuat dosa, kecuali adalah orang-orang yang bertaubat dari perbuatan-perbuatan dosa itu. Dan inilah maha baiknya Allah ketika ada orang yang bertobat di dalam kehidupannya, maka diganti dosa-dosa yang telah dilakukan menjadi kebaikan-kebaikan. menjadi kebaikan. Kemudian Allah mengajarkan di ayat ke-74-nya, 73-nya, dan orang-orang yang apabila diberi peringatan ayat dari Tuhan mereka, mereka tidak bersikap seperti orang-orang yang tuli. Artinya, doa ini mengajarkan kepada kita jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lupa terhadap peringatan dari Allah, yaitu hubungannya dengan keluarga. Jadi jangan sampai ketika kita menjadi orang yang beriman, salah satu yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah bagaimana kita membina dan bagaimana kita menjadikan keluarga itu adalah ladang pahala di dalam kehidupan kita. Makanya Allah mengajarkan di dalam ayat 74-nya ketika orang-orang yang tidak tuli terhadap peringatan dari Allah itu berdoa dan meminta kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian Allah kabarkan kabar bahagia bagi orang-orang yang berdoa seperti itu, agar diberikan apa? Agar diberikan pasangan, diberikan keturunan, dan dijadikan pemimpin bagi orang yang beriman. Allah janjikan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaquna fiha tahiyatan wa salaman. Mereka itu diberi balasan dengan tempat yang tinggi, yaitu surga, atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, hasunat mustaqarrawu wa muqama. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu tempat sebaik-baik menetap dan tempat kediaman. Allah mengatakan, dan Allah berfirman di ayat 75-nya, mereka akan dibalas dengan surga tempat yang tinggi atas kesabaran mereka.
Kenapa Allah menyampaikan dari doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, kemudian Allah itu memberikan jaminan bagi orang-orang yang bersabar dari doa itu. Karena kita paham Bapak Ibu, di dalam keluarga dan di dalam kita membina pasangan kita dan anak-anak kita, tidaklah kita bisa memberikan contoh yang baik dan tidaklah kita bisa menciptakan keluarga yang qurrata ayun itu kecuali atas kesabaran kita. Karena Allah menyampaikan di dalam salah satu firman-Nya bahwa keluarga itu, pasangan dan anak itu Allah kirimkan sebagai ujian di dalam kehidupan kita. Jadi istri kita, anak kita, pasangan kita itu ujian di dalam kehidupan kita. Dan tidaklah kita diberikan ujian kecuali atas kesabaran kita. Diuji di dalam membina keluarga kita. Makanya yang dijanjikan oleh Allah di ayat berikutnya itu apa? Khalidina fiha, yaitu surga, tempat yang tinggi, dan Allah mengatakan atas kesabaran mereka untuk memberikan pemahaman kepada kita dari doa ini. Ketika kita meminta kepada Allah pasangan-pasangan dan anak di dalam kehidupan kita, kalau kita pengen menjadi pasangan dan anak-anak yang qurrata ayun, adalah dibangun dengan kesabaran kita. Bukankah pasangan kita itu banyak kekurangannya? Hari ini kalau kita melihat dan hari ini kalau kita mencari kekurangan dari pasangan kita akan menemukan yang banyak. Tetapi ketika kita membina sebuah keluarga, membina sebuah keluarga di dalam kehidupan kita, kalau kita hanya mencari kekurangan dari pasangan kita, maka akan bertumpuk banyak. Tetapi yang paling penting ketika kita membina sebuah keluarga, yang kita cari bukan kekurangan pasangannya, tapi apa yang bisa kita tambahkan dari kekurangan pasangan kita. Kalau kita mencari kebaikan pasangan kita, maka tidaklah Allah akan balas semuanya dengan kebaikan. Tapi kalau kita mencari kekurangan dari pasangan kita, itu dari segala sisi pasti ada aja yang kurangnya. Karena pasangan kita adalah pasangan yang tidak sempurna. Dulu mungkin sempurna, sebelum kita menikah kayaknya kok nggak ada kurangnya. Tapi setelah menikah, semua kekurangan itu ada di pasangan kita. Dan kecuali dengan kesabaran kita. Dengan kesabaran kita. Makanya sering saya sampaikan ya, ada buku yang sangat bagus sekali untuk dibaca. Suamimu bukan Muhammad, istrimu bukan Khadijah. Artinya apa? Artinya kalau kita punya suami kita itu bukan Muhammad yang begitu sempurna. Maka akan banyak kekurangan di dalamnya. Dan kita harus bisa memahami kekurangan dari setiap pasangan kita. Dan istrimu itu bukan Khadijah yang sangat sempurna ketika melayani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mendapatkan kekurangan dari istri kita, maka kekurangan itu harus bisa kita tutup dari kelebihan-kelebihan yang kita punya agar kita tercipta adalah keluarga yang qurrata ayun. Kenapa Allah sampaikan di sini dari doa Rabbana hab lana min azwajina dimulai dari pasangan dulu, bukan dimulai dari anak dulu. Karena kita paham betul yang menjadi role model di dalam kehidupan keluarga kita itu ya kita, pasangan kita. Kita dan pasangan kita. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu yang akan menjadi tuntunan dan menjadi yang akan diikuti oleh anak kita. Kalau kita mengharapkan anak kita baik, kalau kita mengharapkan anak kita solih, maka jangan selalu menuntut kepada anak, tapi koreksi di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi solih sehingga kita menuntut kepada anak kita untuk solih? Jangan sampai kita menjadi durhaka terlebih dahulu sebelum kita mengatakan anak kita itu durhaka. Sebelum anak kita durhaka. Kadang kedurhakaan anak kita karena kita sudah berbuat durhaka dulu terhadap orang tua. Dan itu yang sering kali tidak disadari dari seorang orang tua. Apa durhakanya kita? Ketika kita tidak memberikan hak bagi anak kita dari kehidupannya. Bukan hak materi, bukan sandang, pangan, dan papan. Durhakanya kita kepada anak kita ketika kita tidak memberikan pendidikan agama di dalam kehidupan anak kita. Itu kita sudah durhaka dulu sebelum kita menuduh anak kita durhaka. Karena anak itu titipan dari Allah yang harus kita kembalikan. Siapa orang tua yang paling beruntung di dalam kehidupan dunia ini?
adalah orang tua yang bisa mengembalikan anak itu di jalannya Allah. Di jalannya Allah. Hari ini banyak orang tua yang lupa akan kewajiban utamanya. Kewajiban seorang orang tua kepada anaknya, betul, kewajibannya itu memenuhi sandang, pangan, dan papannya. Tapi hari ini banyak orang tua yang bisa memenuhi sandang, pangan, dan papan anaknya, tapi tidak bisa mengenalkan dia kepada Allah. Berapa banyak hari ini anak-anak yang hidupnya dia berkelebihan, yang hidupnya cukup dari orang tuanya, tapi dia tidak mengenal Robnya. Dia tidak mengenal Allah, bahkan tidak mengenal agamanya. Berapa banyak hari ini anak-anak yang ketika ditemui di dalam masjidnya, ketika waktu Jumatan, banyak yang tidak sesuai dengan aturannya, tidak sesuai dengan fikihnya. Ini contoh kecil saja. Banyak anak-anak, banyak remaja-remaja, kalau saya Jumatan, hari ini banyak ketika sholat Jumat, ketika khutbah itu sudah naik di mimbarnya, banyak yang main HP-nya, bahkan ada yang main gamenya. Artinya apa? Yang salah bukan dia, tapi yang salah itu orang tuanya. Bahkan urusan yang sangat sederhana saja di dalam kehidupan beragama, yaitu tentang masalah sholat Jumat. Sholat Jumat itu fikihnya sangat sederhana. Tapi kalau ada anak yang dia Jumatan, masuk ke masjid, ketika khutbah itu sudah ditegakkan, khotib itu sudah naik mimbarnya, dia main game, kita tidak bisa menyalahkan anaknya. Tapi kita harus tanya, bagaimana orang tuanya mengajari dia? Berapa banyak hari ini anak laki-laki itu bahkan tidak pernah menempelkan kaki kelingkingnya itu dengan kaki kelingking ayahnya untuk pergi berjamaah di masjid, atau bahkan sekedar jamaah di rumah. Berapa banyak orang tua yang lupa akan kewajibannya mengenalkan anaknya kepada Allah, tapi bisa memenuhi segala kebutuhannya. Itu yang harus menjadi kewaspadaan kita, dan itulah fitnah akhir zaman. Karena salah satu fitnah tanda-tanda akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah itu apa? Nanti akan datang suatu zaman di mana apa? Anak sama bapak itu kayak kanebo kering. Artinya apa kanebo kering itu? Dia kalau sama anak itu, kalau sama apa namanya? Sama temennya, sama kumpulannya, sama komunitasnya, dia itu bisa bercerita banyak. Tapi kalau sudah bersanding dengan ibunya, sudah bersanding dengan bapaknya, cuma 2 sampai 3 kata yang keluar. Tidak ada keharmonisan. Maka salah satu keberhasilan orang tua itu apa? Kalau anak itu sudah mau cerita semuanya ke orang tuanya, bukan cerita ke circle-nya. Itulah yang disampaikan Rasulullah. Karena nanti akan datang suatu zaman bagaimana hubungan anak dan hubungan anak dengan orang tua itu renggang, tapi hubungan anak dengan komunitasnya, dengan teman-temannya itu lebih akrab. Itulah yang menjadi PR buat kita semuanya. Kenapa kita meminta kepada Allah dengan doa ini? Allah ajarkan ini. Rabbana hablana min azwajina. Kalau sampai kita diberikan anak yang tidak dekat dengan kita, maka yang jangan salahkan kita. Jangan bilang anak ini durhaka, nggak dekat sama saya. Mungkin kita sudah durhaka duluan kepada anak kita, sebelum anak kita itu durhaka kepada kita. Dan yang perlu kita koreksi diri kita. Apakah hubungan saya dengan orang tua saya baik? Sehingga anak itu menjadi tidak baik hubungannya dengan saya. Karena sumbernya itu dari orang tua. Orang tua itu kayak mesin fotokopinya. Hasilnya ya anak kita. Hasilnya itu anak kita. Kalau kita pengen anak kita menjadi anak yang baik, anak yang solih, maka koreksi diri kita. Apakah saya sudah memperbaiki diri kita? Apakah saya sudah mendekati atau menuju kepada solih? Sehingga saya dihadiahkan anak-anak yang solih. Maka Allah mengajarkan di dalam doa ini, kenapa disebutkan azwajina dulu? Disebutkan pasangan dulu. Sebelum disebutkan zuriyatina, sebelum disebutkan keturunannya. Itulah yang menjadikan kita faham. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kedudukan orang tua dan kedudukan pasangan itu sangat penting di dalam sebuah keluarga. Berapa banyak laki-laki itu berbuat banyak keburukan di luar karena hanya satu senyum hilang dari suaminya, dari istrinya.
Berapa banyak suami itu banyak melakukan maksiat di luar, mencari kesenangan di luar, karena istrinya itu tidak pernah senyum sama suaminya. Sama suaminya. Berapa banyak laki-laki itu tidak betah di dalam rumah karena pasangannya yang mungkin nadanya lebih tinggi daripadanya ketika dinasihati justru mengajari. Makanya itulah yang menjadikan kita paham. Dan berapa banyak istri itu yang tidak betah di rumahnya karena memiliki suami yang tidak bisa memberikan memberikan kelembutan di dalam keluarganya. Makanya yang menjadikan anak kita mungkin juga tidak betah di rumah karena hubungan kita dengan pasangan kita. Maka dimulai dari azwajina. Bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang qurrata ayun dimulai dari kita. Dimulai dari seorang suami dengan seorang istri. Kalau kita menunjukkan hubungan yang baik, komunikasi yang lembut, dan kita mengajari banyak hal tentang kebaikan, tentang ketaatan, untuk mengajari kita, maka insya Allah anak-anak kita akan ngikutin apa yang kita lakukan. Kalau kita dengar azan, masih pegang HP, maka jangan salahkan anak kalau masih main HP. Karena kita sendiri masih main HP. Kalau dengar azan, kita segera ambil air wudhu, kemudian tegakkan sholat, pasti anak nanti akan ngikutin. Yang perlu diperbaikin adalah diri kita dulu. Jangan suka nyalahin anak. Jangan, udah dibilangin, ayo ditaruh ini, tapi dia masih pegang HP. Mungkin anak akan ngomong, lah ibu aja, bapak aja masih main HP kok nyuruh-nyuruh saya. Kan begitu. Karena dia itu niru kita. Anak itu niru kita, niru orang tua. Kalau apa yang kita lakukan belum bisa berubah, maka jangan suka salahkan anak. Kalau anak belum bisa bangun subuh, maka jangan salahkan anak. Apakah kita sudah bisa bangun subuh atau belum? Kita sudah bisa bangun malam atau belum? Jangan suka nuntut anak kalau kita belum bisa melakukan. Maka dimulai dari azwajina. Rabbana hablana min azwajina. Kemudian wadzurriyatina. Yang kita minta adalah anak-anak. Setelah pasangan, kemudian anak-anak yang baik. Karena anak-anak itu adalah investasi kita. Investasi kita bukan hanya tentang masalah emas, betul, itu investasi dunia kita. Tapi ada investasi akhirat kita yang tidak akan pernah putus kalau kita mendapatkan anak yang solih. Anak yang solih sudah sering saya sampaikan dan hadisnya Bapak Ibu sudah hafal. Idza matabnu adama in qata'a illa min salasin. Anak Adam itu kalau mati ya semuanya terputus amalnya kecuali 3. Apa? Amal solih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun solihun yatullah. Rasulullah tidak hanya mengatakan waladun yatullah, tapi Rasulullah itu memberikan diksi dan memberikan narasi dan memberikan kata-kata solih. Waladun solihun. Tidak semua anak itu bisa memberikan manfaat untuk orang tuanya. Berapa banyak hari ini anak yang tidak bisa memberikan manfaat buat orang tuanya? Berapa banyak anak yang tidak bisa tidak bisa memberikan kebaikan, padahal orang tuanya sudah meninggal, padahal orang tuanya sudah ada. Maka yang tersiksa adalah kita kalau kita tidak bisa menjadikan pasangan kita dan anak kita itu adalah anak-anak yang solih. Maka anak solih itu investasi jangka panjang kita. Kita berharap, apa yang kita harapkan kalau kita sudah berkalang tanah, sudah di bawah tanah, adalah anak-anak yang bisa mendoakan kita. Anak-anak solih yang bisa mendoakan kita. Maka sering saya sampaikan, kalau anak kita masih berbuat dosa, masih berzina, masih makan riba, masih minum khamr, masih suka meninggalkan ketaatan, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka bisa kita bayangkan bagaimana doanya di hadapan Allah kalau anak kita tidak solih. Tapi kalau anak kita solih, anak kita baik, anak kita tidak mudah meninggalkan ketaatannya, maka ketika mengangkat tangannya mendoakan kita yang sudah di bawah tanah, maka tidak ada yang bisa menerangi kubur kita, kecuali salah satunya adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anak kita. Bahkan kedudukan kita itu bisa ditinggikan di hadapan Allah, di surganya nanti, salah satunya adalah dari doa anak-anak kita. Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu hadisnya sahih di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nanti ada orang tua itu yang sudah dimasukkan ke dalam surga, sudah ditimbang amalnya, sudah selesai semuanya.
tapi masih ditinggalkan terus derajatnya. Ditinggikan terus derajat surganya. Kemudian orang tua itu berkata, ya Allah, bukankah saya sudah selesai, engkau hisab. Amalnya sudah semuanya dimasukkan. Dan sudah tidak ada lagi yang tertinggal dari hisab saya. Tapi kenapa engkau tinggikan terus derajat saya di surga? Apa yang Allah sampaikan? Ini adalah doa dan amal-amal dari anakmu yang ketika kamu mati dan ketika kamu sudah tidak bisa beramal lagi, doa-doa anakmu inilah yang meninggikan derajatmu ketika kamu diberikan anak yang soleh. Maka ini yang kita harus paham betul dari doa ini ketika kita meminta. Hari ini mungkin ada yang masih diberikan anak yang nakal, anak yang belum patuh sama kita, yang perlu kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah patuh sama Allah atau belum? Dari doa ini kita meminta pasangan-pasangan dan anak-anak adalah anak-anak yang soleh. Karena tidak ada investasi yang paling berharga di dalam kehidupan kita kecuali adalah anak yang soleh. Kemudian yang diminta dari azwajina dan zuriyatina itu apa? Qurrata ayun. Qurrata ayun itu menyejukkan kita. Berapa banyak hari ini suami mendapatkan tekanan, mendapatkan fitnah yang luar biasa itu di luar. Harapannya apa? Badai rumah tangga yang ada di luar ketika sudah masuk ke dalam rumah itu menjadi sejuk. Bukan menjadi badai yang lebih panas ketika sudah masuk dalam rumah. Berapa banyak sekarang hari ini tuh fitnah yang luar biasa yang di luar. Karena setan itu selalu apa? Karena setan itu selalu menghiasi kita. Kalau kita sudah keluar rumah ini sebagai laki-laki fitnahnya, maka wanita di luar sana itu dijadikan semuanya itu lebih cantik daripada istrinya. Itu fitnahnya di luar. Bagi seorang laki-laki dan itu fitrahnya. Melihat ini, melihat itu, melihat ini. Kalau kita tidak menundukkan pandangan kita, maka setan itu menghiasi setiap dari muka di luar sana, dari selain istri kita itu diberikan lebih cantik daripada istri kita yang di rumah. Itu fitnahnya memang. Fitnahnya perempuan apa? Fitnahnya perempuan itu harta. Tidak bisa dipungkiri. Kalau sudah keluar rumah, melihat yang mewah, melihat yang berkilau, melihat yang ini, pasti apa berpikirnya? Berpikirnya kenapa saya tidak bisa memilikinya di dalam rumah? Saya pengen tas ini, saya pengen sepatu ini, saya pengen perhiasan ini. Karena memang itu fitnahnya. Harapannya apa? Kenapa kita meminta qurrata ayun, fitnah-fitnah yang besar di luar sana? Maka ketika suami kembali ke rumah, istri kembali ke rumah, yang diminta adalah qurrata ayun, adalah badai-badai besar dan fitnah yang di luar sana itu ketika sudah masuk rumah itu teredam. Ketika suami sudah pulang ke rumah, bukan bertambah fitnahnya tambah besar, tapi menjadikan tenang hatinya ketika di rumah, qurrata ayun. Istri pun sama. Ketika sudah lelah ngurus anaknya, nganterin sekolah, banyak fitnah di luar sana, yang temennya lebih kaya, yang ininya lebih bagus, mobilnya lebih bagus, motornya lebih bagus. Ketika pulang di rumah, fitnah-fitnah itu teredam ketika sudah masuk di dalam rumah. Itulah yang kita minta, qurrata ayun. Kalau kita belajar qurrata ayun dari segi bahasa, maka para ulama itu berkata, qurrata ayun itu bagikan apa? Bagikan alisnya onta. Bapak Ibu tahu alisnya onta? Kenapa onta itu masih bisa berjalan di padang pasir walaupun sedang ada badai pasir? Karena apa? Alisnya onta itu bisa otomatis membuka menutup kalau ada badai pasir. Bapak Ibu perhatikan. Kalau ada badai pasir, onta itu dalam keadaan apapun badai pasir, itu masih bisa melihat ke depan. Karena apa? Karena ada alisnya yang secara otomatis itu menghalau pasirnya. Itulah qurrata ayun, gambaran oleh sebagian ulama. Artinya apa? Artinya badai sebesar apapun di luar sana, fitnah apapun sebesar di luar sana, kalau sudah masuk rumah, jadi qurrata ayun, jadilah alis onta yang bisa meredam semuanya, yang bisa menjadikan sejuk. Jangan sampai ketika kita pulang, pasangan kita pulang, justru apa? Justru keadaan rumah itu menjadi lebih panas. Akhirnya apa? Akhirnya setan menyisipi dan akhirnya setan menumpang menjadikan apa? Menjadikan antara pasangan, anak di dalam keadaan rumah itu tidak menjadi sejuk, justru bertengkar. Anak bertengkar sama orang tuanya saling bertengkar. Akhirnya apa?
Tidak ada qurrata a'yun di dalam kehidupan rumahnya. Maka yang kita minta itu yang pertama, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikan saya, itu adalah pasangan-pasangan. Azwajina, wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami. Qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk pandangan kami, yang menyejukkan hati kami, menenangkan hati kami ketika sudah di rumah. Apapun masalah kita di luar, tempat kembalinya adalah rumah kita. Tempat kembalinya adalah keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita justru menjadi neraka di dalam kehidupan kita karena tidak ada qurrata a'yun di dalamnya. Kita belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita bisa melihat bagaimana qurrata a'yunnya keluarganya Rasulullah sebelum sebelum menikah dengan istri-istri yang lain seperti Bunda Aisyah, Zainab dan semuanya, Maria Khiptiyah dan semuanya. Maka istri pertamanya Rasulullah itu adalah Ibunda Khadijah. Bapak Ibu tahu dan Bapak Ibu mungkin sudah baca sirahnya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika sebelum diangkat menjadi nabi? Rasul itu punya kegelisahan di dalam hatinya. Memang ditumbuhkan rasa gelisah terhadap keadaan dan kondisi Mekah pada waktu itu benar-benar pada zaman kejahilian yang sangat musyrik, sangat menyekutukan Allah. Yang dilakukan Nabi Muhammad saat itu berbeda dengan pemuda-pemuda yang lainnya yang hadir pada waktu itu di zamannya ketika menikah dengan Ibunda Khadijah. Rasulullah itu kalau setiap malam itu bertahanus di atas gunung. Artinya menyendiri. Dan itu tidak dilakukan satu pemuda pun kecuali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertahanus dan peristiwa pengangkatan menjadi Rasul di usia 40, maka ketika bertemu dengan malaikat Jibril yang pertama, malam hari itu pulang ke rumah, itu Rasulullah itu dalam keadaan takut dan menggigil. Takut dan menggigil. Dan Rasulullah ketika sudah masuk rumahnya Ibunda Khadijah, yang diminta adalah selimuti aku. Selimuti aku. Apa yang dikatakan Ibunda Khadijah? Kalau ibu hari ini punya suami di luar kebiasaan, yang tiap malam keluar rumah, kemudian pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan, yang disampaikan ibu apa? Mungkin di antara ibu-ibu akan ngomong, bener kan? Wis tak nasihati. Jangan suka keluar rumah. Tuh, bener kan? Ketemu hantu, ketakutan kan? Sampai rumah. Hari ini pasti banyak yang akan ngomong gitu. Karena saking jengkelnya. Karena itu dilakukan setiap malam oleh Rasulullah itu. Kalau hari ini ibu ketemu dengan suami yang seperti itu, mancing tiap malam, kemudian pulangnya masuk angin, apa yang dilakukan? Sambil ngerokin kan, ngomel kan? Udah dinasehatin kan? Oh, jo mancing terus. Akhirnya masuk angin kan? Sopo sing repot? Rak ya aku toh. Kan gitu ngomongnya. Tapi yang dikatakan Ibunda Khadijah waktu itu enggak. Tidak ada laki-laki yang paling baik yang saya temui kecuali adalah engkau ya Rasulullah. Itu artinya apa? Artinya Rasulullah itu sedang ketakutan. Bukan Ibunda Khadijah menambah ketakutannya, tapi menjadi qurrata a'yun, menjadi ketenangan di dalam kehidupan Rasulullah. Tidak ada laki-laki yang saya temui yang lebih baik kecuali adalah engkau wahai Rasulullah. Diselimuti, tenang nggak Bapak Ibu? Laki-laki kalau begitu, tenang nggak? Tapi kalau diomeli tambah nggak tenang nggak? Tambah nggak tenang. Mungkin malah tambah keluar rumah. Habis dikerokin keluar rumah lagi. Karena apa? Karena tidak ada qurrata a'yun di dalamnya. Kita belajar dari Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah tidak ngomong apapun yang buruk kecuali tidak ada laki-laki yang saya temui yang lebih baik daripada engkau wahai Rasulullah. Diselimuti dan akhirnya apa? Rasulullah tenang dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Itulah yang bisa kita pahami dari qurrata a'yun. Yang kita minta di dalam kehidupan keluarga kita dari pasangan-pasangan kita adalah apa? Pasangan yang qurrata a'yun, anak yang qurrata a'yun. Ketika sudah banyak masalah di luar yang kita hadapi, ketika kita pulang ke rumah, ya anak kita itu bisa menenangkan kita. Istri kita itu bisa menenangkan hati kita. Suami kita itu bisa menenangkan hati kita dari banyaknya masalah yang terjadi di luar rumah. Makanya kita meminta dengan doa ini Allah mengajarkan. Rabbana
Hablana min Hablana azwana azwajan min azwana. min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Itulah yang kita minta. Istri yang menenangkan, anak yang menenangkan. Kemudian apa? Dilanjutkan dengan waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah waj'alna lil muttaqina, kami adalah pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pada penggalan kalimat yang kedua, lil muttaqina waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allah itu pengen mengajari kita. Kamu kalau jadi seorang beriman, seorang muslim, maka apa? Maka jangan suka putus asa. Allah mengajari di sini adalah motivasi yang sangat besar. Kenapa dijadikan waja'alna lil muttaqina imama? Karena kehidupan kita bukan hanya soal masalah follower. Jangan sampai seorang muslim itu hanya menjadi follower saja. Tapi Allah itu pengen mengajarkan kepada kita dari doa ini, waja'alna lil muttaqina imama, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa imam? Imam itu kan tempatnya di depan, bukan di belakang. Imam itu kan jadi panutan. Harapannya apa? Harapannya ketika kita meminta doa ini, kita, istri kita, anak kita itu dijadikan panutan bagi orang-orang yang bertakwa dari kebaikan kita. Karena apa? Karena kehidupan kita sebagai seorang muslim itu diajari untuk selalu fastabihul khairat, untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Berlomba itu kan kita harapannya bukan menjadi yang terakhir, tetapi menjadi yang pertama. Menjadi pertama itu kan artinya menjadi imam, menjadi panutan. Berapa banyak ulama-ulama kita, Bapak Ibu, itu menjadi ulama karena dikatakan bodoh, karena dikatakan tulisannya jelek, karena dikatakan apa namanya tidak berilmu. Kita belajar dari Imam Az-Zahabi. Bapak Ibu tahu Imam Az-Zahabi yang mengarang kitab apa? Al-Kabair, dosa-dosa besar. Imam Az-Zahabi itu adalah salah satu ulama besar yang menyusun kitab yang namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dari Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi itu dikatakan sebagai orang yang tulisannya jelek oleh gurunya. Wahai Az-Zahabi, tulisanmu itu jelek kayak ulama. Kata-kata ini yang menjadikan apa? Imam Az-Zahabi itu terpacu motivasinya. Saya tidak mau menjadi hanya follower saja. Saya tidak mau menjadi pengikut saja. Tapi saya pengen menjadi imam besar. Saya pengen menjadi apa? Pengen menjadi rujukan. Akhirnya apa? Dengan kata-kata itu, Imam Az-Zahabi belajar, dan akhirnya menjadi ulama besar yang mewariskan satu kitab yang luar biasa yang kita pelajari, kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dawud Az-Zahiri itu menjadi ulama besar, Bu, karena dikatakan apa? Dikatakan bodoh. Dawud Az-Zahiri itu pernah datang ke sebuah masjid. Sholat di masjid. Sholat di masjid, tidak tahiyatul masjid. Kemudian dikatakan sama penduduk setempat, kamu memang benar orang bodoh. Datang ke masjid nggak sholat tahiyatul masjid. Tidak sholat tahiyatul masjid. Kemudian di suatu kesempatan Imam Dawud Az-Zahiri ini pergi lagi ke masjid yang lain. Dan di situ dia menunaikan sholat tahiyatul masjid. Padahal di situ mazhabnya adalah mazhab yang tidak mengenal sholat tahiyatul masjid. Kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Dikatakan lagi, kamu itu orang bodoh. Masuk masjid kok, sholat tahiyatul masjid. Akhirnya apa? Dari dua perkataan ini, saya sholat dibodohkan, saya tidak sholat pun dibodohkan. Akhirnya dia banyak belajar. Akhirnya menjadi saking termotivasi dari kata-kata itu, menjadikan dia itu terus belajar dan menjadi salah satu ulama besar, yaitu Imam Dawud Az-Zahiri. Begitu juga dengan muridnya Imam Syafi'i.
Ada yang tahu muridnya Imam Syafi'i? Yang salah satu menjadi ulama besar dari muridnya Imam Syafi'i? Imam Muzani. Imam Muzani. Imam Muzani itu dikatakan bodoh sama Imam Syafi'i. Hai Muzani, bodoh sekali engkau. Akhirnya apa? Dengan perkataan gurunya, saya tidak mau dikatakan bodoh. Saya harus menjadi waja'ana lil muttaqina imama. Imam bagi ya orang-orang yang beriman. Dari perkataan Imam Syafi'i, wahai Muzani, kamu itu bodoh. Kata-kata bodoh ini menjadikan motivasi bagi Imam Muzani untuk terus belajar sehingga menjadi apa? Pewaris terbesarnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Muzani ini. Menjadi ulama besar setelah Imam Syafi'i. Maka ketika kita diajari oleh Allah wa ja'alna lil muttaqina imama, harapannya apa? Kita tidak hanya menjadi follower di dalam kebaikan kita. Apapun potensi yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, harapannya kita itu menjadi follower. Menjadi apa? Menjadi imam, bukan menjadi follower dari kebaikan kita. Saya sudah pernah menyampaikan ya, jangan remehkan amal. Karena kita tidak pernah tahu amal mana yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Banyak kebaikan-kebaikan kecil yang bisa kita lakukan, yang kita itu bisa menjadi imam, bisa menjadi panutan. Mungkin ada yang diluaskan hartanya, di dalam kompleknya misalnya. Di dalam kompleknya, diberikan keluasan harta. Kita bisa menjadi imam, panutan bagi orang-orang yang beriman. Contoh kecilnya apa? Mungkin di pagi hari, kita menyiapkan 5 bungkus, 10 bungkus nasi untuk tukang-tukang ojek. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang lain pada niru. 5 bungkus setiap hari atau 1 bungkus, 2 bungkus untuk tukang ojek yang dia perginya tidak sarapan, mungkin makannya juga cuma 1 hari malam doang, siang juga tidak, cuma minum doang. Ketika kita diberikan keluasan harta, akhirnya kita bisa memberikan walaupun cuma 5 box, 10 box, akhirnya tetangga pada lihat, apa sih yang dilakukan setiap hari? Kok banyak ojek yang datang ke situ? Ojek online. Kalau pagi ternyata ngambil sarapan doang untuk 5-10 orang. Akhirnya apa? Akhirnya tergugah hati tetangganya mengikuti itu. Maka ketika tetangganya itu mengikuti apa kebaikan yang dilakukan dari orang itu, maka kebaikan pahala dari tetangganya itu juga mengalir. Karena mengkopi dari kebaikannya. Hari ini mungkin tadi membahas tentang masalah catatan. Banyak catatan yang ketinggalan. Mungkin ada yang mencatat rapi, kemudian di-share, akhirnya yang lain mengikuti, ikut nulis. Itu lil muttaqina imamah. Jadi imam bagi yang lain. Jadi apa? Jadi perintis kebaikan buat yang lain. Dan ini sudah kita bahas. Berapa banyak ulama-ulama kita yang kita ikutin dan mereka menjadi imam. Dan dari doa ini harapannya apa? Ketika kita meminta kepada Allah waj'alna lil muttaqina imama, maka lil muttaqina imama kita minta agar kita itu tidak hanya menjadi ikut-ikutan di dalam agama ini, tapi bisa menjadi perintis di dalam kebaikan. Di dalam kebaikan yang bisa kita lakukan dari amal yang mungkin sangat kecil di hadapan Allah, tapi ketika itu diikuti banyak orang, maka pahala itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yang dibahas, apa hubungannya azwajina, dzurriyyatina, qurrata ayun dengan waj'alna lil muttaqina imama. Penggalan yang pertama yang kita minta pasangan dan anak-anak yang qurrata ayun, kemudian dijadikan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ada hubungannya enggak? Pasti ada. Tidak mungkin Allah itu menempatkan kata di dalam Al-Qur'an tidak ada hubungannya. Hubungannya apa? Tidaklah kita akan menjadi imam bagi orang-orang yang beriman kecuali berasal dari keluarga yang qurrata ayun. Pemimpin-pemimpin Islam besar itu hadir dari qurrata ayun. Pembebas Baitul Maqdis Muhammad Al-Fatih itu berasal dari keluarga yang qurrata ayun. Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Konstantinopel, atau saya kebalik ya, Al-Fatih itu membebaskan Konstantinopel. Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina, itu semuanya berasal dari keluarga-keluarga yang qurrata ayun. Kalau kita pengen menjadi keluarga kita itu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya berasalnya dari keluarga kita dulu. Keluarga kita harus kita bangun, pasangan kita, anak kita, itu menjadi penyejuk pandangan
penyejuk hati kita, menjadi keluarga yang qurrata ayun, agar pasangan kita, anak-anak kita bisa menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ini adalah hajat besar kita, keinginan besar kita. Karena ketika kita membangun sebuah keluarga, maka tidak ada tujuan yang paling besar kecuali apa? Menjadikan keluarga kita itu masuk ke dalam surganya Allah bareng-bareng. Jangan sampai di antara kita, masih diterangkan di dalam surat Al-Furqan, jangan sampai keluarga kita justru nanti ketika kita membangun keluarga, keluarga itu adalah keluarga yang saling apa? Saling menuntut nanti dalam kehidupan akhirat. Al-akhila'u yauma'idin ba'duhum li ba'din adun ilal lil muttaqin. Berapa banyak orang itu yang dekat nanti dalam kehidupan akhirat itu saling menuntut di hadapan Allah. Ada istri yang menuntut suaminya, suami menuntut istrinya, anak menuntut bapaknya, anak menuntut ibunya. Allah terangkan di dalam surat Al-Furqan. Al-akhila itu pecahan dari kata khalil. Khalil itu apa? Orang yang paling dekat itu ya keluarga. Nanti ada keluarga-keluarga yang mereka itu saling menuntut dalam kehidupan akhirat. Ada istri yang menuntut suaminya. Ketika suaminya dihisab sama Allah, apa yang kau berikan kepada istrimu? Akhirnya istrimu berkata, ketika saya dalam kehidupan dunia saya tidak pernah diajarkan untuk mengenalmu. Suamiku tidak pernah mengajarkan agama kepadaku. Maka akan saling menuntut. Ada istri yang menuntut, ada suami yang menuntut, kamu tak berikan makanan, tak berikan harta, tapi nggak pernah nanya. Hartanya ini tidak halal atau haram. Kamu selalu menerima saja. Semuanya akan bertanya. Ada anak nuntut kepada bapaknya, nuntut kepada ibunya, dan semuanya saling menuntut. Itu yang kita jauhi dari doa ini. Ketika kita diberikan qurrata ayun, kita tidak termasuk keluarga-keluarga. Nanti dalam kehidupan akhirat adalah keluarga-keluarga yang saling menuntut satu dengan yang lainnya. Karena tidak ada peringatan dan tidak ada nasihat-nasihat yang hadir dalam sebuah keluarga itu. Suami nggak ngingetin istrinya, istri nggak ngingetin suaminya, suami nggak ngingetin anaknya, bapak nggak ngingetin anaknya, ibu nggak ngingetin anaknya. Dan hari ini adalah fitnah yang terjadi di antara kita di akhir zaman. Berapa banyak keluarga bapak, ibu yang hanya memperhatikan kebutuhan sandang pangan anaknya, tapi tidak memenuhi kebutuhan dasar, yaitu mengenalkan dia kepada Allah. Berapa banyak hari ini keluarga-keluarga yang saling bertengkar di dunia ketika mereka tidak dihadirkan ilmu di dalam kehidupannya. Artinya apa? Tidak hadir qurrata ayun di dalam keluarganya. Makalah itulah yang menjadikan kita faham. Allah hadirkan doa ini, Allah hadirkan permintaan ini, Allah ajarkan doa ini di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang beriman ketika meminta Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Sekarang kita mulai paham. Kalau kita menengadahkan tangan kita meminta kepada Allah, dengan doa ini kita paham apa yang kita minta. Ya Allah, jadikan suami saya penenang ketika sudah di rumah. Ya Allah, jadikan istri saya yang nenangin saya ketika di rumah. Ya Allah, jadikan keluarga saya keluarga yang qurrata ayun, anak yang menenangkan saya. Jadikan qurrata ayun ini menjadikan saya waja'alna lil muttaqina imama, imam bagi orang yang bertakwa. Semoga kebaikan yang saya lakukan bisa ditiru. Semoga amal ibadah saya bisa ditiru. Menjadi apa? Menjadi role model, menjadi contoh bagi orang lain. Sehingga pahala itu juga mengalir kepada saya dan keluarga saya. Itulah yang kita minta. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan dari tadabbur doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam.